Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim pada surah Thaha ayat 14, wa aqimus sholata li zikri. Dirikanlah salat, dirikanlah sembahyang itu untuk mengingat aku, kata Allah. Sehingga mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam salat merupakan bagian daripada khusyuk. Dan para ulama menjelaskan keutamaan khusyuk di dalam salat ialah sukunul jawarih ma'a huduri qalbi, tentram, tenang anggota-anggota tubuh beserta hadirnya hati. Nah, demikianlah yang dimaksud dengan khusyuk. Dan kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, innamas salatu tamasnuhun wa tawaddu'un wa tadarru'un wa ta'awuhun wa tanadumun tawadda'u yadayka wa taqulu Allahumma faman lam yaf'alu hiya khidajun. Maka makna yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW perihal salat, di mana salat itu ialah ketenangan, tidak boleh terburu-buru dan tidak boleh tergesa-gesa. Dan sembahyang itu merendahkan diri. Setiap kali kita mengucapkan Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, nah itu mengembalikan kepada diri kita bahwa kita ini hanya hambanya Allah. Jadi kita ini rendah, hina, dan kita ini penuh dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kecil, nah sehingga sholat itu ada tawaduknya, kita rendah hatinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya segala macam perbuatan taat yang bisa kita lakukan itu tidak terlepas daripada bantuan serta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lupakan itu. Dan kemudian salat itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meratapi kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita kepada Allah. Maka kita pun ingin sekali memohon ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak melakukan itu di dalam salatnya, maka salatnya kurang. Salatnya itu tidak tenang, salatnya itu tidak tawadu, salatnya itu tidak ada rasa mendekat ke diri kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya itu tidak ada ratapan atas dosa perbuatannya, maka salat itu tidak menjadikan dia dekat kepada Allah, dan salat itu dianggap sebagai khidaj, kurang sempurna. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam hadis qudsi yang diambil dalam kitab kita terdahulu, tidaklah orang yang salat itu aku terima salatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan aku hanya menerima salat orang yang merendahkan diri karena keagunganku, karena kebesaranku, dan tidak sombong terhadap hamba-hambaku, dan ia memberikan makan orang fakir, orang susah, kelaparan, semata-mata mengharapkan ridhoku. Nah, jadi artinya salat kita ini khusyuk semacam saja tidak cukup, tidak lengkap lah, masih terganjal dan masih belum sepenuhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salat yang kita kerjakan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berhubung dengan kelakuan-kelakuan kita, akhlak kita di luar sembahyang. Sehingga kalau kita ini masih sombong terhadap hambanya Allah, kita tidak peduli kepada orang fakir miskin yang kelaparan, maka sembahyang itu yang kita kerjakan walaupun kita khusyuk semacam, Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya.